Selamat datang di pertemuan ke-8. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang analisa titik, di mana kita gunakan tegangan titik sebagai variabel yang tidak diketahui. Kemudian semua cabang arus atau tegangan dapat ditulis sebagai fungsi dari tegangan titik. Beberapa tegangan titik dapat langsung ditentukan oleh sumber tegangan. Untuk setiap tegangan titik yang tidak diketahui, gunakan KCL pada titik tersebut. Jumlah arus yang keluar dari titik tersebut sama dengan 0. Jumlah variabel tidak diketahui harus sama dengan jumlah persamaan untuk dapat menyelesaikan variabel tersebut. Jika terdapat sumber tergantung, maka arus atau tegangan yang mengontrol dapat ditulis sebagai fungsi dari tegangan titik. Tidak perlu menambahkan variabel tak diketahui. Untuk hari ini, objektivitas kita adalah menganalisa dengan teknik yang sama, analisa titik, tetapi untuk soal yang menggunakan atau rangkaian yang menggunakan sumber tegangan floating atau ambang. Sumber tegangan ambang atau floating voltage source. Contohnya adalah seperti gambar rangkaian berikut ini, di mana terdapat CCVS yang kedua terminalnya tidak terhubung langsung ke ground. Dan kita diminta untuk mencari tegangan VB dan VC dan daya yang terkirim pada sumber tergantung. Perhatikan bahwa VA sama dengan 50 volt, kemudian VB dan VC tidak diketahui, berarti butuh dua persamaan. Namun ketika kita menulis persamaan KCL untuk titik B atau titik C, kita menghadapi masalah. Masalahnya adalah arus yang melalui CCVS tidak dapat ditulis sebagai fungsi dari tegangan titik. Hal ini disebut atau diberi nama sumber tegangan ambang atau floating. Untuk itu ada dua cara menyelesaikan masalah ini, yaitu menggunakan supernode dan memodifikasi analisa titik yang digunakan. Kita lihat dulu pendekatan supernode. Caranya adalah tutup sumber tegangan float dan titik-titik terhubung dengan kurva Gaussian yang sudah pernah kita lihat di pertemuan sebelumnya. Hal ini akan diberi nama, teknik ini diberi nama supernode. Kemudian kita tulis KCL untuk arus yang keluar dari supernode tersebut. Kita hanya akan mendapatkan satu persamaan. Persamaan satunya didapat dari hubungan tegangan dari sumber tegangan ambang tersebut. Berikut jawabannya. Jadi langkah pertama kita menggunakan kurva Gaussian untuk menutup CCVS pada titik B dan C. Kemudian langkah kedua, jumlah arus keluar dari kurva Gaussian. Kita buat persamaannya. Di sini menjadi persamaan 1. Kemudian kita cari persamaan berikutnya dari isi supernode. Jadi kita dapat lihat bahwa VC minus VB sama dengan 8 kali IY. Berarti kita dapatkan persamaan yang kedua. Langkah keempat, kita hitung A dan B. Persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian kita dapat VB dan VC. Dari sana kita bisa hitung daya pada VCCS. VCCS adalah 2,68, berarti daya terkirim. Kemudian CCVS 586 watt, juga daya terkirim. Kesimpulan, dengan pendekatan supernode, persamaan KCL berkurang 1 untuk setiap supernode. Kemudian satu persamaan tambahan dikarenakan hubungan tegangan di dalam sumber tegangan ambang.
Teknik kedua dari analisa titik dengan tegangan ambang adalah kita modifikasi. Teknik ini dilakukan dengan menambahkan variabel tidak diketahui untuk arus yang melalui CCVS ambang. Dalam hal ini kita beri nama IO sama dengan IBC. Lalu kita dapat menuliskan dua persamaan KCL untuk titik B dan C, tapi melibatkan 3 variabel, sehingga masih diperlukan satu variabel persamaan lagi yang didasari pada hubungan tegangan pada sumber tegangan ambang tersebut. Jadi untuk menjawab ini, kita lihat langkah pertama adalah tambahkan IO sama dengan IBC sebagai variabel tambahan. Langkah kedua kita hitung jumlah arus persamaan jumlah arus keluar dari B sama 1. Kemudian langkah 3 jumlah arus keluar dari titik C menjadi persamaan 2. Langkah keempat kita menulis persamaan yang terkait pada CCVS ambang persamaan 3 dan kita masukkan ke dalam matriks. Matriksnya menjadi 3 kali 3 kali ini, jadi lebih besar. Kita dapat gunakan teknik yang sama untuk mencari VB, VC, dan IO menggunakan matriks. Dengan menggunakan matriks, dapat dilihat kita dapat melihat bahwa perhitungan menjadi lebih terstruktur. Di sini VB adalah 15,625, VC 78,125, dan IO sama dengan 9,375. Kesimpulan, dengan analisa titik termodifikasi, satu variabel tambahan untuk arus yang melalui sumber tegangan ambang, kemudian yang kedua terdapat jumlah persamaan KCL yang sama, dan satu persamaan tambahan dari hubungan tegangan pada sumber tegangan ambang. Mana yang lebih baik jika dengan tangan atau manual? Pendekatan supernode menghasilkan jumlah persamaan dan variabel yang lebih sedikit. Tapi jika dengan komputer, analisa titik termodifikasi lebih mudah untuk diprogram. Contoh 3 titik. VA, VB, VC, ICB, dan daya kirim dari tegangan 440 volt. Untuk ini kita gunakan supernode juga, karena terdapat 440 volt sebagai tegangan ambang. Di langkah pertama kita hitung jumlah arus keluar dari titik A persamaan 1. Langkah kedua jumlah arus keluar dari supernode persamaan 2. Langkah ketiga tegangan titik terbatas di dalam supernode sebagai persamaan ketiga. Kemudian langkah keempat taruh dalam bentuk matriks, kemudian selesaikan. Untuk ICB sendiri, kita dapat hitung dengan membuat persamaan. Persamaan ini didapat dari titik B. Jadi kita dapat ICB sama dengan minus 51,5 ampere. Lalu kita diminta untuk menghitung daya terkirim oleh sumber tegangan 440 volt. Kita dapat hitung bahwa VCB dikali minus ICB sama dengan 22.660 watt. Oke, ini adalah contoh terakhir dari pertemuan 8. Pertemuan ke-9 kita akan mempelajari tentang analisa kedua, teknik analisa kedua, yaitu analisa loop atau mesh. Saya Jimmy, terima kasih telah mendengar.